Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dahulu, guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Namun kini, informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kondisi ini menuntut guru untuk tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Disinilah pentingnya literasi TIK bagi guru. Literasi TIK berarti kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi informasi secara bijak dan produktif. Dalam konteks pendidikan ini, literasi TIK tidak hanya sebatas kemampuan teknis seperti membuat slide PowerPoint atau menggunakan aplikasi video conference. Literasi TIK mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap penggunaan teknologi, memilih media pembelajaran yang tepat, hingga memahami etika digital untuk pengalaman belajar yang bermakna dan interaktif. Guru memiliki literasi TIK tinggi akan mampu merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya, guru dapat menggunakan learning management system seperti Google Classroom, Edmodo, ataupun Moodle untuk memfasilitasi kegiatan belajar jarak jauh ataupun tatap muka. Melalui LMS, guru bisa memberikan materi, tugas, kuis, hingga ruang diskusi yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara aktif. Pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi bisa berlangsung secara fleksibel dan kolaboratif. Selain LMS, berbagai media digital juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif. Video pembelajaran, simulasi interaktif, permainan edukatif, hingga augmented reality dapat membuat siswa lebih tertarik dan terlibat. Misalnya, dalam pelajaran sains, guru bisa menggunakan simulasi laboratorium virtual agar siswa dapat bereksperimen tanpa harus berada di laboratorium yang sebenarnya. Media interaktif itu bukan cuma soal tampilan slide berpindah otomatis atau ada animasi masuk keluar. Yang disebut interaktif itu ketika siswa bisa berpartisipasi langsung dengan medianya. Misalnya, menjawab kuis, memilih jawaban, menonton video pendek, atau ikut simulasi pembelajaran. Kalau PowerPoint-nya cuma berisi paragraf panjang dan dibacakan di depan kelas, itu namanya masih presentasi biasa, belum interaktif. Jadi, yuk ubah cara pandang, mulailah pakai tools seperti Canva, Wordwall, dan lain-lain. Biar media yang kita buat benar-benar mengajak siswa aktif, bukan cuma jadi penonton. Strategi literasi digital dalam penggunaan Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran. Perubahan besar dalam dunia pendidikan saat ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan digital. Guru sebagai ujung tombak pendidikan dituntut bukan hanya untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Salah satu teknologi yang berperan penting adalah Learning Management System atau LMS. Namun, keberhasilan penggunaan LMS tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, melainkan juga pada tingkat literasi digital para penggunanya, terutama guru dan siswa. Tanpa literasi digital yang memadai, LMS hanya akan menjadi platform pasif tanpa nilai tambah terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya strategi literasi digital yang terencana, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Yang pertama, makna literasi digital dalam konteks pembelajaran. Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, etis, dan bertanggung jawab dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan informasi. Dalam konteks pembelajaran, literasi digital berarti guru mampu memilih dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, sementara siswa mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Menurut UNESCO 2021, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, sosial, dan etika. Guru yang literat digital tidak sekadar bisa mengoperasikan aplikasi, tapi juga memahami bagaimana teknologi dapat mendukung capaian pembelajaran serta melindungi siswa dari dampak negatif dunia digital.
Yang kedua, ada peran LMS sebagai media pembelajaran. Learning Management System adalah sistem digital yang dirancang untuk mengolah seluruh proses pembelajaran secara daring maupun hybrid. Melalui LMS, guru dapat mengunggah materi, membuat kuis, memberikan tugas, serta memantau perkembangan belajar siswa secara terstruktur. LMS juga menyediakan ruang diskusi dan kolaborasi sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Contoh platform LMS yang umumnya digunakan di sekolah dan perguruan tinggi antara lain yaitu ada Google Classroom, Moodle, Canvas, dan Edmodo. Dengan LMS, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun sesuai prinsip pembelajaran sepanjang hayat, yaitu lifelong learning. Namun, penggunaan LMS bukan hanya soal teknis, tetapi bagaimana guru mampu mendesain pengalaman belajar yang bermakna. Tanpa strategi literasi digital yang baik, LMS bisa berubah menjadi sekedar tempat mengunggah tugas, bukan sarana pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, ada strategi literasi digital dalam penggunaan LMS. Agar penggunaan LMS benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, beberapa strategi digital perlu diterapkan secara sistematis. Yang pertama yaitu pemahaman dasar literasi digital. Guru perlu memahami bahwa literasi digital mencakup 4 kemampuan utama: menemukan informasi secara efisien, mengevaluasi kredibilitas sumber, mengolah data, dan menciptakan konten digital yang etis. Selanjutnya ada desain media pembelajaran adaptif berbasis TIK untuk mendukung pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah wajah pendidikan di seluruh dunia. Proses belajar yang dulu bersifat satu arah kini berkembang menjadi lebih interaktif, terbuka, dan fleksibel. Salah satu inovasi penting yang muncul dari perkembangan ini adalah media pembelajaran adaptif berbasis TIK, yaitu media yang mampu menyesuaikan konten, tingkat kesulitan, serta cara penyajian materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Media pembelajaran adaptif dirancang dengan prinsip bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan berbeda. Ada siswa yang cepat memahami materi, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Sistem adaptif membantu mengakomodasi perbedaan ini melalui teknologi yang mampu menganalisis data hasil belajar siswa dengan otomatis. Dengan demikian, setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang unik, personal, dan relevan. Teknologi TIK berperan besar dalam mendukung sistem adaptif ini. Learning Management System seperti Moodle, Google Classroom, atau Edmodo memungkinkan guru mengatur materi, tugas, dan evaluasi dengan tingkat penyesuaian tertentu. Sementara itu, teknologi AI dan Learning Analytics mampu membaca pola aktivitas siswa, misalnya waktu yang dibutuhkan dalam menjawab soal atau jenis kesalahan yang sering dilakukan, untuk memberikan rekomendasi materi lanjutan yang sesuai. Proses desain media adaptif dimulai dari analisis karakteristik siswa, kemudian dilanjutkan dengan penentuan tujuan pembelajaran dan pemilihan teknologi yang tepat. Setelah itu, guru menyusun konten pembelajaran dalam beberapa level kesulitan yang nantinya akan ditampilkan sesuai kemampuan siswa. Tahap terakhir adalah evaluasi efektivitas media dengan melihat keterlibatan siswa dan peningkatan hasil belajar. Media pembelajaran adaptif memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa diperhatikan sesuai kemampuannya. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu karena materi disajikan sesuai kebutuhan individu. Ketiga, membantu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar, bukan sekedar menyampaikan informasi. Namun penerapan media adaptif juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan risiko keamanan data. Untuk itu, sekolah dan lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan berupa pelatihan literasi digital, pengembangan kompetensi desain media, serta kebijakan yang menjamin perlindungan data peserta didik. Pada akhirnya, media pembelajaran adaptif berbasis TIK bukan sekedar penggunaan alat digital, tapi sebuah strategi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, personal, dan bermakna. Dengan teknologi yang tepat dan guru yang literat digital, pembelajaran dapat berubah dari sekedar penyampaian materi menjadi pengalaman belajar yang benar-benar berpusat pada peserta didik. Inilah arah baru pendidikan di era digital, pembelajaran yang adaptif, humanis, dan memberdayakan setiap siswa untuk belajar sesuai potensinya masing-masing.